terakhir banyaklah ketemu dengan orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip itu orang-orang yang ya mengaku dirinya itu seorang turunan terah ningrat. Ini yang kadang-kadang membuat istilahnya persepsi atau orang tuh berbeda. Kenapa sih kita harus mengaku-ngaku turunan ini menyesatkan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Jaga Dimensi. Apa kabarnya semua teman-teman Jagater? Mohon maaf nih, kita Sudah baru lama ya. apa lagi ya namanya? Baru up lagi. Baru syuting lagi. Kemarin Mas Jadinya sibuk teman-teman, mohon maaf ya. Jadi saya baru ada waktu nih, beliau sibuk banget, susah dihubungin. Oh iya. Iya. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah. Saya. Sibuk terus mana aja sih? Susah banget dihubungin. Biasa jawab panggilan. Asik. Jawab panggilannya begini, siang malam. Tunggu Sim apa? Sima tuh Bang. Siang malam tunggu Panggilan. tunggu panggilan. Untuk servis. Gimana nih untuk episode kali ini, mungkin kita tidak ada narasumber ya? Ya kemungkinan untuk menyambung yang jeda episode yang cukup lumayan Yang beberapa kemarin, minggu ya. beberapa pekan ke belakang. Kita tidak upload atau mungkin tidak syuting. Ya paling kita ngobrol-ngobrol saja mungkin. Boleh lah. Jadi ya untuk memenuhi ini aja lah. Kalau kita mau ngobrol cerita tentang narasumber mungkin ya harus kita planning atau kita rencanakan dulu. Untuk Karena ada season beberapa tempat, beberapa teman yang mau menjadi narasumber mungkin pending ya. kepending yang mungkin kita mungkin kita bisa undang, tapi kita harus datengin ya. Kita datengin nanti ke lokasinya, Itu yang ke tempatnya. udah direncanakan minggu-minggu kemarin tuh yang Iya, mau kita yang terpasti kan Arca Domas sama LNB itu berikutnya ya. boleh Ini berikutnya. di next episode mungkin kali ya teman-teman. Iya. Untuk sekarang kita bercerita tentang kesibukan Mas Jadi kemarin selama menghilang ini, kemana aja coba ya. Kalau kemarin tidak menghilang sebenarnya, aktivitas seperti biasa. Sibuk kali ya Mas ya? Sibuk terus ya? Ya berhubung partnernya sekarang juga pada sibuk, sekarang ada kebutuhan atau yang ini harus dipenuhi masing-masing kan. Kemungkinan ya kita mencari kesibukan masing-masing gitu. Ya sama-sama sibuk sih kemarin ya. Mas Didi sibuk, saya juga alhamdulillah ada kegiatan sama Pak Ya begitu. produser, jadi ya gimana lagi gitu kan. Bisa Mohon dimaklumin maaf, sih. mohon maaf gitu kan. Ya, Bila terlambat tayangnya bener ya. ya betul. Nah, beberapa juga akan banyak kendala, banyak masalah, banyak trouble ya. Mungkin di kantor, mungkin di tempat kerja masing-masing kan ya. Apalagi yang mau kita ceritakan, kita masih ngobrol saja. Mungkin kemarin ada cerita nyambung yang episode 2, mungkin episode 3 kalau 4 ya. Pengalaman Mas yang katanya masih banyak Mas tuh. Ya sebenarnya masih banyak, cuman kadang-kadang itu kan Lupa. memorinya itu kan bukan tera kan, tapi masih giga. Iya. Jadi ketutup sama yang lain-lain. Itu. Mungkin yang lain. Jadi harus ada pemicu-pemicu atau pemancing-pemancing untuk bisa mengingatkan kembali Betul. hal-hal yang terkecil. Mungkin bisa ingat. Kayak kemarin sempat ingat itu. Sempat ingat kita, oh iya nanti ini kita ceritakan pengalaman ini seperti ini kan begitu. Karena ya maklum lah, usia mendekati setengah abad. Udah tua ya? Enggak, kalau merasa tua sih enggak. Masa sih? Enggak. Merasa tua sih enggak, cuma setengah abad aja kan, cuma angka. Nyatakan sudah banyak yang lupa Pak. Terlalu banyak memorinya, jadi harus di-upgrade. Ganti aja pakai SSD. Nunggu nanti dari ini ada yang bisa nggak upgrade. Dengan yang terbaru, dengan memori yang lebih besar. Itu. Kira-kira apa? Kemarin kemana aja Bang Japi? Kemarin saya sama Pak produser ada kegiatan Pak di luar. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa terrealisasi secepatnya. Amin. Gitu kan. Pekerjaannya lancar, dimudahkan, dan yang paling utama ya pembayarannya juga Amin.
dipermudah itu. juga gitu. Ya mungkin Mang Cepi dengan tim mungkin ya, dengan tim sendiri sibuk dengan itu, jadi tidak banyak berinteraksi ya dengan teman-teman yang kemarin menonton. Ya. Jangan dengan Ternyata, penonton, kita aja nggak pernah ketemu. iya maksudnya kan menonton. Kalau saya langsung berinteraksi karena mereka banyak lagi. Apa episode berikutnya? Itu yang lucunya lagi bukan yang ditanyakan itu bukan narasumber, bukan cerita. Siapa yang ditanyain? Yang diceritakan pengalaman Mang Cepi. Ini request dari Kang Aut, dari Warban, terus dari Tajur, Ah, teman-teman. gitu kan. Itu kemarin menanyakan, itu cerita Mang Cepi cuma segitu-gitu saja. Sebenarnya ceritanya menginspirasi gitu. Ya, tolong dong nanti kalau ada beberapa teman yang mengingatkan itu kan, itu pengen Mang Cepi mengulas kembali, mengingat kembali. Kalau mereka mungkin yang kenal dengan saya mungkin ya udah Udah pada bosen, tahu ya. udah bosen cerita saya mah mungkin. Tapi kalau Mang Cepi mungkin. Saya juga next episode lah ceritanya gitu kan. Karena sekarang lagi ruwet, Ruwet. lagi masa-masa ini dulu nih. Masa idah, Masa apa ya? Disebutnya tuh apa apa ya? masa nifas? Bukan, Pak. Pak, Mas. Suka lupa. Kok jadi grogi gini kita? Saya nggak grogi sih gitu kan. Cuma nggak ada narasumber jadi nggak jelas. Mau cerita apa saya ini? Pengalaman apa lagi gitu kan. Ya. Sebenarnya masih banyak sih. Cuman apa ya? Nggak komplit aja ceritanya gitu kan. Iya. Ya, perjalanan kita kan masih banyak sebenarnya. Masih banyak yang pengalaman pribadi yang bisa diceritakan. Cuman untuk Seperti yang kemarin nih, ya udah saya sedikit cerita nih. Sempat ini dalam minggu-minggu terakhir. Minggu terakhir banyaklah ketemu dengan orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip itu orang-orang yang ya mengaku dirinya itu seorang turunan Terah Ningrat. Ya, mungkin kalau disebut darah biru, iya mungkin. Mengakunya seperti itu. dicek padaranya. Hah? Dicek Belum padaranya. sempat saya panggil ke itu, gitu kan. Belum sempat. Nah, makanya di situ kemarin tuh lucu aja. Istilahnya mengaku bahwa titisan mungkin. Bilangnya sih titisan. Titisan siapa nih? Brahma Kumbara. Titisan ini Angling Dharma atau apa. Pokoknya intinya saya nggak berani nyebutin. Ya istilahnya terahnya Sunda gitu. Mengaku itu semua, tapi kemarin kita sempat ngobrol, bercerita panjang lebar, ternyata ujung-ujungnya menjadi sebuah bukan perdebatan, tapi intinya apa ya? Cerita yang dia lalui atau yang dia aku itu ternyata istilahnya cuma mentok sampai di ujungnya tuh nggak terlalu jauh gitu. Jadi contoh kayak gini, dia mengaku terahnya beliau dan mengaku bahwa dia orang paling jago. Siapapun ketemu dengan istilahnya orang-orang praktisnya segala macam, dia pasti akan nunduk dengan itu. Sampai ketemulah dengan saya, kemarin saya ceritakan akhirnya ini, ya saya tanya, dia sebenarnya mencari jati dirinya ternyata. Siapa sih yang ada di dalam badannya? Ya, saya tanya, dia bertanya seperti itu. Kenapa harus nanya ke orang lain? Ya. Coba tanya diri kamu sendiri, kamu turunan siapa, kamu binnya siapa, bintinya siapa, atau pokoknya intinya seperti itu, leluhurnya, kakek, uyut, atau segala macam siapa. Gitu. Sampai malah mengaku keturunan dari Raden Arya Wiratanu. Cikundul. Itu hal-hal lucu loh, Cikundul. Sedang turunnya ke berapa? Ini yang kadang-kadang membuat istilahnya persepsi atau orang tuh berbeda. Kenapa sih kita harus mengaku-ngaku turunan ini? Kan itu nanti akan dipertanggungjawabkan, kan? Itu kalau kayak gitu harus diapain tuh? Diluruskan apa? Ya harus diluruskan, diingatkan. Coba kalau memang benar, cari urutan silsilahnya, gitu kan. Jangan istilahnya menyesatkan diri sendiri.
Sian. Jadi kita kasihan, seperti dia mengaku ini. Saya tanya, setiap ketemu dengan praktisi katanya selalu dia bisa ini, dan dia mengaku bahwa dia adalah seorang panglima perang yang mana? Udah nggak zaman. Ya, semacam kayak gitu itu. Mungkin dulu iya, tapi kalau mungkin sekarang mungkin masih bisa diaplikasikan, cuman manusia sekarang itu kan lebih modern, pola pikirnya lebih berkembang, harusnya mengikuti zaman itu. Bukan seperti yang dia ceritakan, dia bisa ini, bisa itu, ujung-ujungnya, ya kan, ujung-ujungnya apa? Keluarganya jadi korban. Siapa yang repot lagi? Kan dia sendiri. Makanya kemarin saya sempat sampaikan ke dia, jangan ngaku seperti itulah. Saya mau tanya, sekarang sejarahnya ini. Ya, kalau memang di dalam dirimu ada sosok yang memang selama ini ketemu orang pinter atau praktisi-praktisi yang lain mengaku ini, saya bilang, coba ceritakan. Kan di cerita rakyat Sunda ini banyak versi. Tuh. Salah satu versinya saja deh. Tahu nggak sejarahnya yang tertulis secara tulis di buku sejarah, di apa segala macam, mungkin di prasasti apa segala macam, itu yang harus disinkronkan. Jangan mengaku diri kita seperti itu tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau tidak tertulis. Itu sama aja membohongi diri sendiri pertama, kedua membohongi Orang lain. orang lain. Mengaku turunannya, saya sebutkan aja deh, yang Prabu. Itu kan terjadi banyak banget yang sekarang terjadi. Karena saya tanya, saya bilang, apa yang ada di dirimu? Kenal nggak yang katanya setiap nangani orang, harus kalau membantu orang, itu selalu Ada. gitu, selalu ada. Saya tanya, kenal nggak dengan sosok atau yang masuk ke dalam dirimu? Dia nggak kenal. Nggak kenal, jadi Itu belum kenal dengan dirinya sendiri. iya, belum kenal dengan dirinya. Berarti dia selama ini kemana aja gitu. Ngopinya kurang jauh. Ya itulah, mungkin kurang ini, harus ngopi di 0 km Sentul mungkin. Gitu kan. Itu ada yang, kemarin ada itu. Ada yang diculik orang Pak ke sana Pak. Baru saya ngopi sejauh ini katanya. Temen saya itu. Nah, itu Om Jabes, kemarin sampai saya datengin ke Jasinga, ke Cigudeg, Kasatron. Saya masuk ke ruang apa ya, mungkin dibilang ada ya, ruang khususnya lah. Ya, ruang khususnya yang selama ini orang tuanya sendiri, istrinya sendiri nggak berani masuk atau istilahnya malah nggak tahu gitu loh. Itu teh ruangan apa ya? Ruangan apa gitu. Kalau sudah masuk saya alah keris ini. Ada beberapa keris yang saya bilang pusaka. Terus ada beberapa yang bilang ajima atau segala macam. Nah yang lucu lagi saya buka itu ada mantra santet Nusantara. Saya tepuk jidat. Niat bantu orang yang mana, saya bilang gitu. Jadi selama kemarin berapa minggu ya kita nggak ketemu? Ya anggap aja hampir Sebulan ya? lah, hampir Berarti sebulan. Mas tuh langsung interaksi. Ya ke kita mah ini ya? ini aja apa ya. Dibilangnya menelusurinya bukan, tapi intinya apa ya? Membantu meluruskan sajalah. Memberikan ini sesuai dengan kemampuan kita. Kan tugasnya kita membengkokkan yang lurus dan Meluruskan yang bengkok. Gitu. Seandainya memang itu ya kita ada apa ya sumber-sumber yang istilahnya valid mungkin nanti kalau emang kita mentok ya kita tanyakan ke ulama ini saat ini. Seperti itulah. Misalnya kita mengajak untuk teman-teman itu jangan sampai istilahnya kebablasan. Silahkan mau pilih bahasanya dalam tanda kutip dukun atau apa, nggak masalah, itu pilihan. Yang terpenting adalah bisa bermanfaat buat dirinya sendiri, keluarganya, dan orang-orang sekitarnya. Itu aja. Jangan pernah berpikir lebih luas, sedangkan yang ada di sekitarnya sendiri ditinggalkan. Gitu. Sekarang banyak aliran-aliran sudah banyak banget ya. Makanya kemarin udah berapa, itu salah satunya lah perjalanan yang kemarin istilahnya apa ya, ya mencari tempat ngopi tapi kita bisa bertukar pikiran, diskusi lah ya. diskusi, intinya kan gitu. Itu yang beberapa yang saya alami kemarin. Memang ini ya saya bilang ternyata banyak banget orang, apalagi pengaruh dari orang bergaul ketemu dengan si A begini.
Ya selama orang ketemu dengan itu yang akan nggak merubah pola pikir. Itu Yang malah dikhawatirkan itu akan kan makin melekat. takutnya orang yang kenal sama dia terbawa pola pikirnya. Justru malah Dianya. mungkin dia sendiri yang kemarin yang saya lihat itu bukan dia yang bisa membawa orang, tapi dia malah kebawa kepada ini pola pergaulannya dengan teman-temannya gitu. Jadi kebalik kalau gitu. Ya justru itu makanya saya bilang setelah mereka ketemu pertama ketemu itu adalah mungkin tantenya sendiri itu aneh gitu loh. Yang selama ini keperluan apa-apa dicukupin oleh tantenya, tiba-tiba setelah usahanya maju lagi segala macam kan tiba-tiba berubah seperti itu gitu kan. Jadi hal-hal yang istilahnya apa ya, masih yang namanya kontaknya masih kontak dunia kependekaran dulu lah, merasa kita paling hebat atau segala macam. Itu masih ada ya zaman Masih. sekarang kayak gitu ya. Masih lah, jangankan di pelosok kampung, di kota-kota besar juga sudah banyak. Kirain udah nggak Oh, ada tidak, kayak gitu, Pak. tidak. Justru kan istilahnya kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati, banyak sekali yang ini karena apa? Ya mungkin itu menjadi sebuah kebutuhan atau istilahnya apa ya, mata pencaharian juga ada. Jadi ujung-ujungnya dijadiin tempat Iya. dijadiin apa? Buat usaha dianya kali ya, Pak. Iya, sebagai tempat untuk ini mencari nafkah. Nah, Yang seperti itu. harusnya Kita luruskan, jangan sampai yang seperti itu. Kan namanya agama penuhin dulu. Kalau memang mengaku bertuhan, ya sesuaikan dulu, itu aja. Itu yang saya dapat ya dari beliau-beliau yang pernah bercerita atau istilahnya ngasih wejangan. Saya sampai gitu. berapa tempat kemarin Pak selama 3 minggu itu atau sebulan itu? Yang dalam 1 minggu kemarin 2 antara Jasingan dengan Cikuta. Terus ada berapa cerita lagi yang kemarin saya ini. Oh iya, saya ke Jakarta juga. Ada beberapa Jakarta lah. Cuma Jakarta nggak terlalu ini ya. Istilahnya kita cuma. Tapi kasusnya sama. Kasusnya hampir sama. Dia hampir sama. Itu terus ada juga yang di daerah Ciawi. Dia sudah buka praktek. Malah sudah buka praktek dia. Sudah istilahnya apa ya? Mungkin apa alternatif lah. Saya buka praktek yang biasalah. Dulu kalau kita kenal tuh Mama Loren apa ya, dia kan suka membuka seperti itu suka. Tapi dia sendiri tidak bisa menangani hal-hal yang kategori istilahnya mungkin orang kena santet dan segala macam. Tapi dia cuma membukakan seperti apa ya, penanganan untuk ya macam-macam. Kalau kita kenal ramalan ya, meramal doang. ya, atau melihat kedepannya seperti apa segala macam, karena memang masih banyak lah sekarang tuh banyak orang yang punya kemampuan seperti itu. Intinya kan dengan ilmu ilmu terawangan lah, semacam kayak gitu. Itu pertama. Kedua juga kemarin sempat saya juga touring dengan teman-teman jam malam, saya perjalanan malam touring dari Bogor, habis maghrib kita berangkat dari Bogor ke daerah Pelabuhan Ratu, itu cuma 2 jam kita tempuh. Sampai sana ya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, menawarkan ini, menawarkan itu. Apalagi kita sampai ketemu dengan orang-orang aliran dari apa? Yang Cisolok ya, air panas Cisolok. Oh iya, Cisolok. Ya, pemandian air panas Cisolok. Itu juga menawarkan apa ya istilahnya? Nawarin apa sih? Hah? Nawarin apa? Itu yang istilahnya memperbesar kelamin dan tahan lama gitu kan. Emang punya mas kecil? Bisa gede bisa kecil kalau saya mah. Intinya kan gitu. Enggak, tapi kan kita ketemu dengan orang seperti itu. Setelah dari situ juga kan pagi kita pulang di Cikidang kita ketemu dengan praktisi yang kebetulan memang orang ngakunya orang daerah Kulon. Kulon tuh iya. Ya, itu. Nah, kita lagi istirahat di sebuah ini ya, kedai atau warung kopi. Ya. Tempat istirahat, warung kopi. Ya, beliau masuk, suami istri. Ya kita santai segala macam, teman-teman ada berapa orang tuh? 3 itu sekitar 7 orang. Itu semua satu-satu pada diramal.
sama orang itu. Udah nggak kenal. Cuman dua saya yang sama teman saya satu lagi yang enggak, karena kita memang posisinya berdiri, tidak duduk di balai-balai. Semua dikenal, habis itu dibagi yang namanya Bulu Perindu kalau nggak salah itu. Kalau yang kita kenal dengan rumput bujang lah. Itu dibagi, ini kamu kan belum nikah nih, kasih sini, ini untuk ini. Itu maksudnya buat apa ya? Kita nggak tahu, dan istilahnya apa, dengan tiba-tiba kok itu dia datang berbicara mengenai itu. Akhirnya kan saya tanya juga, saya kebagian juga tuh, kebagian apa, dikasih rumput bujang. Kasih, ya udah saya terima. Cuma akhirnya saya tanya, Abah dari mana? Saya dari daerah Cihideng mau ke Cikidang karena ada komunitas atau mungkin anak-anak asuhnya itu mau berangkat ke Kalimantan. Mau berangkat kerja Kalimantan, nggak tahu dibekelin lah itu kemungkinan gitu. Sudah seperti itu. Nah, udah selesai itu kita pulang seperti biasa, tidak ada masalah. Itu sampailah ke tempat base camp. Pokoknya tempat base camp kita buktikan keaslian itu. Si rumput bujang itu. Kita buktikan. Nah itu lucu, ada aja cerita fotonya juga. Anak-anak yang awalnya tidak mengenal apa sih mas, cirinya seperti apa sih kan gitu. Ya udah saya buktikan. Lah itu kan mereka jadi aneh gitu kan. Seperti apa? Enggak pakai apa-apa, saya taruh di satu tempat wadah. Setelah itu liatin reaksinya, udah gitu doang. Ada reaksinya? Ada reaksinya. Ternyata benar Bapak itu memang rumput bujang asli. Tapi begitu mudahnya, kenapa ya kita dibagi-bagi dengan mudah? Satu orang itu ada yang 4, ada yang 5. Dikasih rumput. Ya, padahal kalau kita tahu dulu di Sempur, di Pasar Anyar itu kan, itu satu lembar. Bulu Perindu atau rumput bujang itu dijual dengan harga 35.000 sampai 100.000. Kalau satu doang? Iya, satu lembar. Kalau dua? Gitu. Kalau dua ya sepasang mungkin ya bisa jadi dikali 2 aja. Nah, kali 2 aja. Seperti itu. Oh, masih ada kayak gitu ya. Luar biasa gitu. Makanya kalau besok saya mau nyari bibitnya aja. Nanam aja. Lumayan jualannya. Mungkin Mas produser butuh itu. Nggak, sepertinya iya kan. Supaya ini ya, mungkin apa ya. Udah nggak usah dibahas. Itu, coba beres pulang istirahat sehari kalau nggak salah. Berangkat lagi kita ke Tanjung Lesung. Tanjung Lesung di mana sih? Ya, ujung. Yang kemarin terjadi tsunami, pentasnya Seventeen yang digulung tsunami itu. Nah itu tepat saya dibawa ke situ. Pas kejadian tsunami itu? Kemarin. Iya maksudnya ke tempat itu. Ya, kejadian kan tsunami. 2019 kalau nggak salah waktu itu tsunami-nya. Nah saya dibawa ke situ. Gitu. Awalnya saya nggak tahu di mana. Nanya lah ke istilahnya apa ya, yang punya villa, ya itu di situ tempat ini tsunami. Waduh, saya bilang. Itu nggak tahu ya. Jadi di sana itu kita nginep juga nggak bisa tidur. Kenapa? Takut? Masih trauma. Oh, takut tsunami. Ya kan kelihatan Gunung Krakataunya seberang. Bening banget itu. Dikasih cuaca lagi bagus lah. Kan lagi nggak hujan sekarang. Iya, justru itu. Masalah hujan atau enggak masalah. Kan namanya air laut kan berapa juta kubik. Nggak kehitung. Enggak, iya. Coba kalau Krakatau batuk. Ya udah. Akhirnya ke darat lagi kayak itu. Nah saya ceritakan kan nanya di situ. Tempat saya menginap itu namanya Villa Kaca. Villa Kaca itu aja gitu. Memang tidak tinggi airnya gitu. Cuman mobil itu ini bisa masuk ke dalam rumah berapa mobil gitu. Luas tempatnya. Luas. Kayak gitu, malah ada satu villa yang memang tidak Huni. Sampai sekarang itu tidak diperbaiki gitu. Semenjak kejadian tsunami. Ada itu. Nah, saya nongkrong persis di panggungnya itu, nyobain pas senja itu. Oh ini tuh. Ada kejadian aneh nggak? Kalau kejadian aneh sih tidak, cuman apa ya? Hawa-hawa aja. Hawa-hawa saja mungkin. Ada. Teman-teman mungkin yang merasakan, kalau saya sih bodo amat lah. Cuek nggak mikir, bodo amat. Yang penting kita mah bisa tidur nyaman gitu. Bisa istirahat itu ya. Itu. Ternyata luar biasa ya. Teman-teman 3 minggu nggak ketemu sama Mas Didi kesana kesini tuh kelayapan terus. Jadi ada bahan buat episode kali ini gitu. Ya itu mah perjalanan di sana aja gitu. Nanti tiba-tiba berangkat. Nah, rencana kita sekarang mau Gunung Padang gitu.
Mas produser, mau ikut ke Gunung Padang? Ikut? Pakai apa? Motor, mobil? Mobil tapi. Nggak apa-apa, kan sekarang ini lebih enak. Di sana kita bisa ngadem, bisa bikin podcast. Bisa. Bisa Cakep tuh di Gunung luar Padang. biasa. Kita live aja ya, View-nya. bukan live. Kita di sono aja Kan bikin ininya. berangkat pagi, pulang sore. Bisa. Bisa kan dekat-dekat. Cianjur itu. Tuh. Nggak terlalu jauh. Rencana mau ke sana. Pokoknya bulan Oktober ini ada 3 Tempat. perjalanan yang harus dilalui. Pertama mungkin Gunung Padang, Garut. Garut kemana Pak? Pak Mas. Garut ya kalau ke Garut paling ke Gunung Guruh. Guntur kali. Gunung Guruh. Guntur. Hah? Gunung Guntur. Anaknya Pak Karno itu mah Guntur sama Guruh. Tapi yang di Garut tuh Gunung Guntur, Mas. Gunung Guntur yang Ya, gundul. pokoknya itulah. Nah, tuh. Pokoknya dari situ. Jangan debat ya sini. Nah. Ya. Terus situ. Terus, Yang ketiga kemana? ya. Yang ketiga Yang ketiga kita rencana mau camping ke aja. Gunung Halu kapan? Ke Gunung Halu. Nanti kalau sudah ini dapat hidayah. Mudah-mudahan ya sama Mas produser juga kita ke sana ya. Gunung Halu apa Pengalengan? Dua-duanya kita inilah kunjungin. Oh, ini nggak jauh ya dari situ ya? Ya dari Gunung Halu ke Pangalengan sama dari Bogor ke Gunung Halu jaraknya sih. Nggak. Waktunya, kalau jaraknya sih dekat, tapi waktunya karena kan macet ya di jalan. Ya. Oke. Di Soreangnya macet, Banjarannya macet juga kalau dari kita mah ya dari Gunung Halu. Itu banyak lah istilahnya kalau memang cerita ya dibilang pengalaman cerita aja lah. Gitu. Kemarin kan ke Gunung Halu cuman semalam, jadi nggak kerasa tuh, jadi nggak kemana-mana. Lagian salah sendiri sih, pengen pulang duluan. Coba 2 hari, 3 hari di sana kan bisa explore dulu. Iya. Kita ke Curug, kemana. Kecuali saya orang bebas sih nggak apa-apa kan saya Oh iya, orang sibuk, saya lupa. punya tanggung jawab. Tuh, Istilah. punya kewajiban. Kan saya mah melayani orang, baik laki maupun perempuan, baik yang tua maupun muda, kan gitu. Pokoknya selalu siap. Jadi badan tuh kudu fit, biar nggak loyo. Harus. Gitu. Malum kan. Terus kemarin yang di tempat itu berapa lama? Berapa hari? Yang Kemana? di apa tempat sepetin manggung kena tsunami itu depan? Itu cuman 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Ya. Berarti Pokoknya sama perjalanan 3 hari ya istilahnya 2 hari 2 malam. Hari apa pergi? Sabtu Jumat. Berangkat dari Jumat pagi. Pulang Ahad. Ahad. Berapa motor touring kemarin di sana? Kalau ke sana nggak bawa mobil? Gua mobil. Bawa mobil ke Kalian mudik atuh? enggak juga. Kebetulan kan memang kita ada beberapa mungkin di salah satu beberapa paguron ya. Memang yang berangkat itu kemarin itu di beberapa paguron lah. Jadi perguruan silat pencador lah. Yang rencana kita mau syuting itu ya di tempatnya siapa? Hah? Yang disuruhkan itu siapa? Hah? Di tempatnya siapa? Padepokan siapa? Rencana kita ada syutingan di sana tuh? Oh yang di ini yang Kimanculo. Heeh. Di Padepokan Silat. Disuruhkan kan itu kan dari Iya, itu di Sukamulya. Ikut juga ke sana itu. Enggak, itu enggak. Itu bukan masuknya dalam kelompok kelompok PA. Oh, bukan PA dia mah. Bukan PA. Itu kan memang condong istilahnya pelestari budaya, seni budaya. Kalau yang kemarin Kalau yang PA. kalau kemarin PA. Seninya ada, pencaknya ada. Iya. Gitu. Ya mungkin ini lagi nanti kita lanjut lagi mungkin. Boleh. Apalagi lah istilahnya yang Nanti penting kita cerita ada ini mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi. Kita cerita kemarin kesibukan kita mungkin sama Mas produser kali ya. Ya. Mesti itu. Oke, terima kasih teman-teman Jagater sudah melihat tayangan ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu.